Bab sejarah kontemporer yang akan kita buat atau kita pelajari adalah yaitu tentang runtuhnya Uni Soviet. Walaupun kalian sudah mengerti, walaupun kalian sudah paham gimana runtuhnya Uni Soviet tersebut. Pada tanggal 30 Desember tahun 1922, itu tahunnya, membentuk sebuah federasi yang diberi nama Uni Soviet. Nah, Federasi Uni Soviet ini punya anggota atau yang beranggotakan 15 negara bagian. Berarti lebih besar Uni Soviet daripada Amerika Serikat. Karena apa? Karena Amerika Serikat itu hanya 13 negara bagian. Sedangkan Uni Soviet sudah mencapai 15 bagian. Di antaranya mana saja? Rusia, Armenia, kemudian Azerbaijan, Belarusia, Estonia, sampai ke Uzbekistan. Ukraina dan Uzbekistan. Ini 15 negara loh, kuat. Maka posisi pada waktu itu Uni Soviet itu adalah kekuatannya lebih daripada Amerika. Melebihi daripada Amerika. Itu adalah Uni Soviet. Maka Amerika Serikat sendiri, wah bahaya. Karena apa? Harus yang dihadapi yaitu negara Uni Soviet semakin kuat. Tetapi rapuhnya Uni Soviet adalah dengan politik yang tertutup. Ekonomi tertutup, perdagangan tertutup, ya. Tidak mau menerima ekonomi dari luar, hanya sekelompoknya sendiri. Yang pada akhirnya di situ mengalami kebangkrutan dan keruntuhan. Kemudian yang kedua, menjadi pemimpin pertama. Nah ini, jadi di sini adalah pemimpin Vladimir, ya, Lenin, yang terkenal adalah Leninnya, Vladimir Lenin, nih. Itu adalah juga menjadi pemimpin pertama Uni Soviet yang hingga wafatnya pada tahun 1924 dan kemudian digantikan oleh Joseph Stalin. Jadi Lenin itu memimpin dan menjadi presiden pertama Uni Soviet sampai tahun 1924. Itu meninggal. Terus setelah peninggalan Lenin digantikan oleh presiden yang kedua. Yaitu siapa? Joseph Stalin. Ingat, dalam Joseph Stalin ada 3. Yang pertama adalah pemimpin Joseph Stalin, dia menerapkan 3 konsep dalam pemerintahan. Ini perlu perhatikan nih. Yang pertama adalah menerapkan kontrol total atas perekonomian Uni Soviet. Jadi pengontrolan total untuk perekonomian Uni Soviet dengan mengendalikan aktivitas. Apa aktivitasnya? Yaitu aktivitas industri
dan membangun sistem pertanian secara kolektif dan juga mengendalikan kehidupan politik dan sosialnya. Yang kedua, pada tahun 1937 melakukan pembersihan massal atau yang disebut dengan Great Par terhadap lawan-lawan politiknya. Semua diberantas, semua dibersihkan terhadap lawan-lawan politiknya. Ketiga, menjadikan Uni Soviet sebagai negara komunis. Jadi awal dari Joseph Stalin itu menerapkan negara komunis yang terkuat di dunia. Bahkan Stalin sendiri ya, dia dengan mengadakan kekuatan-kekuatan komunis, mereka melebarkan sayapnya ke negara-negara lain. Stalin meninggal pada tahun 1953. Ya, dan digantikan oleh pemerintahan yang ketiga, Nikita Khrushchev. Di mana pemerintahan Nikita Khrushchev apakah mendapatkan sebuah perubahan, apakah bahkan mendapatkan sebuah penurunan? Khrushchev sendiri tahun 1891 sampai 1971 yaitu telah menerapkan sebuah proses desentralisasi atau sentralisasi, yakni melenyapkan segala hal yang berbau Stalin. Desentralisasi itu secara sentral, ya. Jadi yang berbau Stalin dihapuskan dalam kehidupan politik Uni Soviet, dan juga mencoba untuk meredakan ketegangan hubungan dengan Barat. Jadi ketika Stalin itu berkuasa dengan komunisnya, memang banyak bersitegang dengan dunia Barat, termasuk dengan negara-negara Eropa dan Amerika. Nah, ketegangan-ketegangan itu terjadi karena apa? Karena perbedaan paham. Kalau paham di Barat, paham Amerika, kemudian Eropa yang terbentuk dalam front sekutu, itu merupakan paham liberal. Liberal kapitalis, artinya kebebasan baik berpolitik, kebebasan perdagangan, ekonomi, dan semua kebebasan di dalam pemerintahan yang ada di kelompok liberal. Tetapi kalau komunis kan tidak. Bahkan sebaliknya. Kalau tidak bagian negara bagiannya, kelompoknya, maka tidak akan diambil, tidak akan sama. Tuh, ini perbedaannya. Nah, maka dari itu pada zaman Khrushchev sendiri ini memang sengaja untuk membebaskan supaya tidak terjadi bentrokan dengan bangsa Barat. Terus yang kedua, menurut Khrushchev, prinsip Khrushchev ini, terjadi kompetisi atau perlombaan ruang angkasa dan senjata nuklir dengan Amerika Serikat. Memang kalau dengan Amerika Serikat ini Uni Soviet musuh bebuyutan, padahal pada waktu itu kan temannya dalam front sekutu sebenarnya. Tetapi ketika terjadinya setelah selesai Perang Dunia Kedua, apa yang terjadi? Amerika mendirikan negara dengan potensi paham sendiri, Uni Soviet juga begitu. Nah, kedua-duanya tidak mau menyatu tuh.
Kedua-duanya tidak mau menyatu, tetapi saling apa? Saling bentrok, saling mempertahankan diri. Ya. Maka pada akhirnya kedua negara mengembangkan segi teknologi. Maka di situ dinamakan perang teknologi atau perang ruang angkasa. Ya. Seperti pembuatan senjata nuklir. Amerika Serikat punya senjata yang mematikan yang disebut dengan bom atom. Uni Soviet juga mempunyai senjata yang mematikan disebut nuklir. Ya ini kalau saling diluncurkan kan dua-duanya kan merugikan negara yang tidak berperang. Bisa mati. Benar-benar mati tetapi tidak ada gunanya. Negara-negara yang tidak berperang kan kena imbasnya. Sekarang perang yang terbaru saja antara Uni Soviet dengan Ukraina, apa yang terjadi? Ya negara-negara yang di tetangganya yang sangat repot. Tuh, ya. Kemudian pada tahun yang ketiga, pada tahun 1964, Khrushchev akhirnya diturunkan dari jabatannya setelah krisis rudal Kuba pada tahun 1963 yang nyaris memicu perang nuklir dengan Amerika Serikat dan posisinya digantikan oleh yaitu Leonid Brezhnev. Tuh, posisinya digantikan oleh Brezhnev. Ketika itu kenapa krisis Kuba? Karena cekcok dengan Amerika. Sehingga disebut krisis Kuba. Dan krisis Kuba inilah yang mencerminkan tentang akan terjadi perang nuklir antara Amerika dengan Uni Soviet. Itu yang terjadi. Ya. Nah, akhirnya mengalami sebuah kegagalan lagi. Sekarang pemerintah yang keempat, yaitu yang dipimpin oleh Brezhnev, menggantikan Khrushchev. Brezhnev punya pendirian bahwa Uni Soviet dan negara-negara anggota Pakta Warsawa menginvasi Ceko guna mencegah meluasnya reformasi musim semi Praha. Jadi perluasan musim semi Ceko itu dievakuasi dulu. Terus yang kedua adalah eranya juga dikenal sebagai masa stagnasi karena ekonomi yang ketat serta birokrasi Soviet yang kaku merintangi inovasi dan pembaruan dalam segala bidang. Artinya adalah mempunyai ekonomi tertutup pada waktu itu. Dan yang ketiga, mengembangkan pengaruh Soviet dengan menyokong salah satu pihak yang mendukung komunisme, sosialisme, atau anti Barat dalam berbagai konflik dalam perang saudara. Jadi juga pada zaman Brezhnev juga anti Barat. Jadi anti bangsa Barat. Maka di situ sosial komunisme itu dikembangkan ke negara-negara Asia Tenggara, ke negara-negara Asia Barat Daya, sampai ke Eropa untuk apa? Mendukung adanya lajunya berkembangnya komunisme. Tanpa itu, maka Uni Soviet
tidak akan mendapatkan sebuah kekuatan dan dukungan dari negara lain. Itu gambarannya. Ini yang dilakukan oleh Brezhnev. Ya. Nah, keempat tokoh baik dari Lenin, Stalin, Khrushchev, dan Brezhnev itu mempunyai pendapat yang sangat berbeda dan tidak sama. Berikutnya, sekarang kenapa dalam keruntuhan Uni Soviet ini? Keruntuhan Soviet ini ketika dipegang oleh Mikhail Gorbachev. Ya, Mikhail Gorbachev. Mikhail Gorbachev ini adalah memegang kekuasaan setelah adanya keruntuhan Soviet. Ada dua. Satu, yang pertama, memperkenalkan dua model kebijakan, yaitu Glasnost. Istilah Glasnost yang terkenal itu adalah keterbukaan politik, ya, dan perestroika atau restrukturalisasi ekonomi. Itu keterbukaan politik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pada Januari 1987, Gorbachev menyerukan demokratisasi dengan memperkenalkan unsur-unsur demokrasi di Uni Soviet. Seperti apa? Pemilihan umum. Karena selama ini tidak menggunakan pemilihan umum. Artinya apa? Artinya melalui berbagai, yaitu berbagai kebijakan antara beberapa negara. Berbagai kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh yaitu pemimpin-pemimpin yang lalu. Tuh. Kemudian yang ketiga, pada tanggal 15 Maret 1990, Gorbachev sendiri terpilih sebagai presiden Uni Soviet yang pertama menjabat sampai tahun 1991. Itu presiden Uni Soviet yang masih membawai 15 negara. Nah, disinilah runtuhnya daripada Uni Soviet yang dibawa oleh Mikhail Gorbachev. Masih ada beberapa hal yang berikutnya. Terima kasih. Nanti kita akan lanjutkan.